Welcome to Box Blog Show. Selamat hari puasa ya, Ramadan hari ke? Tanya Waldo. 10. 12 aja nih? 10 ya? Gak tahu juga, gue sejujurnya gak ngitung. Masa sih harga? Masa harga? Nah, Coba kita cek ya. Kalau lebih dari 10 berarti lu baru puasa 10 hari. Lah kok emang 10 anjir? 11 lah, 11. Apa sih Dok? Kok 11? 10, 11. 11 ini? 13. Ini 13 Ramadan. Ini hari ini 13 Ramadan. 13 Ramadan, jadi bener. 13. Gak puasa 3 hari. Gak serius, sorry. Gue juga gak ngitung gue. Puasa tuh gak Ini ngitung. hari 13 ya, hari Senin ini 13. Iya betul. Wah udah mau setengah jalan nih ya. Ramadan luar biasa nih. Aduh. Waduh, udah mau. Lailatul Qadar apa Lailatul Qadar? Gak ada yang tahu. Tanggal 20. Selalu di 20 Ramadan maksudnya. Gak selalu Nggak Dok. selalu. Tanggal ganjil. Lu gak diajarin agama lu gimana dah? Kagak ada yang tahu Lailatul Nggak ada Qadar yang tuh kapan? tahu. Lailatul Qadar kan yang ini kan Nabi Muhammad jalan itu kan. Jalan kemana? Jalan banyak. Gua Hiro. Gua Hiro. Yang dia ini sama Itu Isra Miraj. Isra Miraj ya kebalik gua. Aduh. Udah cut. Jadi kok malu banget. Gua lupa. Ide fitur segmen ngayun ada ngajarin Waldo. Ada. Ngajar Waldo. Kemarin di depan Cita gue suruh ngaji dia. Iya gue Ini nonton ya, itu. apa? Kodrati rodat itu ya. Iya, nama-nama Asmaul Husna. Seru tuh kayaknya ngajar Waldo. Ya kan, ntar kita cari singkatannya apa lah ya. Biar Waldo bisa bergeser dia menjadi ini ya lebih apa ya lebih mengerti lah. Mengerti, gitu. betul. Seperti klasemen Premier League yang ada beberapa pergeseran. Salah satunya adalah Man United ada di top 3 akhirnya. Sesuai prediksi gua nanti sampai akhir musim udah bakal stay percaya sama gua. Aston Villa keluar juga. Udah Aston kita Villa nggak jelas. ngomongin juga ya karena kalah kan Villa ya? Kalah sama Wolves, kalah ya. Kalah sama Wolves, bro. Kalah Wolves. Gue emosi banget itu. Kok lu emosi? Iya gue naruh Rodgers soalnya. Gue juga ada Rodgers loh, tapi kalau ngelihat klasemen sih aneh. Menang selisih gol ya jadi ya. Poinnya sama kayak Villa kan? Betul. Iya, udah lama gak ngerasain kalah di Liga. Iya. Tapi Tapi- kalau orang capture tuh udah mulai United masuk ke top 3 kan? Iya. Beda sama Arsenal 10 poin doang. 10 poin doang. Enggak udah. Jangan ngarap Man United juara, jangan ide itu jaraknya 10 poin. Arsenal kemarin juga nambah poin terus, City juga nambah poin terus. Udah enggak usah ide. Urutan 3 udah yang edgy aja, enggak usah mainstream ya kan. Indie ya enggak, kita indie. Bang pertama mainnya sebenarnya nggak asik ya. Nggak asik ya. Tolol ya. Tolol. Spesifik tolol. Panjang. Itu akhirnya gue menonton kembali Diogo Dalot tololnya keluar lagi tuh ngapain sih anjir. Kayak udah lagi itu ada pokoknya ada muka Casemiro tuh marahin dia lagi gitu loh. Kayak dia ngasihnya nanggung. Udah tau Casemiro udah tua ya. Udah tau lu mainnya seminggu sekali. Match fitnessnya juga ada dan tiada gitu kan. Terus dikasih umpan ke Casemiro beneran nanggung. Terus Casemiro-nya kayak ngeliatin Diogo Dalot, dia gue kayak bodo amat gitu kayak lu tolol dari Diogo Dalot. Dari kemarin kayak ada tuh pasti satu pertandingan yang mainnya gak jelas, kebobolannya juga si Yoronya juga bingung kan kalau kita lihat. Iya. Kayak dia kayak ketipu lah ankle breaker gitu, dan harusnya itu enggak ya menit keempat baru menit 3 lah, 3 berapa detik itu nah. Kebobolannya tuh dia ketipu-tipu gitu, jadi ya udah lah. Iya kayak fake screen gitu ya kalau di basket ya. Fake screen Iya, bener. Maxence Lacroix baru 3 menit, 4 menit ya. 4 menit ini. pertandingan langsung gol dari set piece. Iya, Dan golnya keren banget lagi. ini juga yang diomongin ya, karena Lacroix akhirnya di kartu merah. Betul. Karena pelanggaran yang mana kita akan bahas, ada banyak keputusan wasit yang aneh menurut gue di banyak pertandingan termasuk di tim gue ya. Ini kita akan bahas dari United dulu, di mana ada insiden penalti yang kontroversial. Dan karena ini bukan cuma penalti tapi juga kartu merah. Kartu merah. Dan mau nggak mau harus dibilang ini salah satu kejadian yang mengubah jalannya pertandingan lah. Iya, Ya, paling nggak itu momentum untuk United akhirnya bisa comeback juga dari gol Sesko lagi. Gimana soal foul? Karena ada bilang itu soft, tapi juga Dokso ya denial of goal Iya. scoring opportunity. Ada juga yang mempertanyakan kartu merahnya, soal penaltinya gimana? Jadi sebenarnya ini tarik dulu sebenarnya. Kalau ngomongin babak pertama sama babak kedua, emang Man United itu berbeda gitu. Karena ada konteks hubungannya sama golnya yang penalti itu. Yang babak pertama itu United itu build up-nya lambat banget kalau gue lihat ya. Saking lambatnya makanya kemudian menghadapi lawan yang defense pakai 5 back gitu ya. Mereka nggak bisa nembus itu karena
keburu lawannya back into shape duluan gitu. Yeah. Nah, itu kemudian kenapa di babak kedua Bruno itu sering banget turun. Bahkan kalau lo lihat itu dia bahkan turun sampai ke dalam lini belakang gitu. Jadi tiga di belakangnya itu bukan Dalo lagi tuh. Jadi Mazraoui, Maguire sama Yoro, terus sekarang tambah satu si Bruno gitu. Nah, gunanya apa? Itu gunanya supaya mempercepat aliran bola ke depan gitu. Bruno yang bisa kayak gitu. Mainu, Casemiro belum gitu. Nah, golnya yang pas lagi penaltinya si Cunha dijatuhin itu kan juga awalnya gara-gara Bruno kan, direct pass through pass ke dalam kotak penalti sampai kemudian Lacroix itu menarik Cunha dan akhirnya terjadilah penalti dan juga kemudian kartu merah gitu. Nah, menurut gue ada 3 poin di situ yang bisa dibahas. Apakah itu yang pertama apakah itu soft atau enggak pelanggarannya. Kedua, apakah itu penalti, dan ketiga, apakah itu kartu merah gitu. Nah, perkara pelanggarannya soft apa enggak menurut gue soft. Setuju. Soft menurut gue. Cuman sekali lagi wasit itu kan tidak bisa menilai apakah sebuah pelanggaran itu soft atau enggak. Mereka cuma bisa menilai dari perbuatan lo gitu. Karena Nah, dia gak ngerasain. Iya. Tapi soft gak? Iya kan gak gitu dong. Gak ke badan Gak dia. gitu dong, ya Walaupun Lacroix tuh kayaknya udah tahu ya, Cunha kayaknya bakal jatuh. Makanya tangan ditarik sebenarnya. Iya. Cuma masih ada efek itu. Nah, makanya kemudian wasit cuma bisa menilai tindakan dari si pelanggar, yang mana si Lacroix itu udah jelas tangannya ngait. Ya. Gitu. Nah, itu udah cukup untuk menjadikan wasit bilang itu pelanggaran gitu. Oke, berarti pelanggaran walaupun soft kan. Kedua, penalti atau enggak. Nah, ini yang menarik gitu. Karena menurut pendapatnya si Olivier Glasner itu di luar kotak penalti kontaknya. Iya, Ya, namanya jatuhnya. juga, namanya Nggak, juga. mulai nariknya. Mulai nariknya di kotak luar, penalti. pas udah masuk dilepas Nah, gitu. ini gini. Jadi dulu pernah ada perdebatan kalau kayak gitu penalti atau enggak. Karena kadang-kadang bisa gini. Misal gue narik Jerry nih di luar kotak penalti. Tapi kemudian Jerry tetap jalan. Karena gue terus narik, Jerry baru jatuh di dalam kotak penalti. Nah, berarti pelanggarannya itu terjadi apakah ketika kontak terjadi atau ketika Jerry itu. jatuh? Masalahnya konteksnya itu adalah tarikan bukan tackling. Kalau Iya. tackling kan kita tahu Kapan jatuhnya. gitu. Nah, itu tarikan itu maksudnya. makanya kemudian di situ terjadilah interpretasi wasit sebenarnya, dan selalu adalah peraturan itu ada interpretasi wasit gitu menurut gua. Dan yang menarik sebenarnya sebelum VAR itu wasit itu udah langsung nunjuk kotak penalti kan. Titik penalti langsung menurut dia langsung itu penalti gitu. Jadi di situ interpretasi wasit bermain, VAR itu kemudian cuma mencari apakah ini merah atau enggak. Gitu. Banyak yang bilang bahwa di media sosial biasanya kalau udah penalti Gak merah. gak kartu merah gitu. Makanya kemudian gue ngecek lagi apakah aturannya gimana gitu. Jadi apa yang menyebabkan kartu merah atau enggak. Ternyata yang menyebabkan kartu merah atau enggak, apakah itu doxo atau bukan. Doxo itu kan denying of goal scoring opportunity. Penggagalan kesempatan untuk mencetak gol. Kan mungkin ada yang ngebantah gitu, kayak misalkan tapi kan belum pasti gol. Memang belum pasti gol karena yang dibicarakan adalah kesempatan untuk mencetak gol gitu. Nah, kesempatan untuk mencetak gol ini tadi akhirnya gue ngecek ada beberapa poin yang bisa dikategorikan gitu. Yang bisa dikonsider adalah jarak antara pemain yang nyerang dengan gawang, itu pertama. Yang kedua, general direction of play gitu, playnya ke arah mana. Yang ketiga, the likelihood of keeping or gaining control of the ball. Jadi apakah si pemain yang nyerang ini punya likelihood bisa megang bola apa enggak gitu ya. Sama yang terakhir adalah yang keempat, location and number of defenders gitu. Nah, itu semuanya itu cuma haluan, tapi tidak dijelaskan jaraknya harus seberapa jauh, number of defendersnya berapa gitu. Nah, lagi-lagi itu yang kemudian ngebuka interpretasi buat wasit gitu. Kalau wasit merasa bahwa defendersnya kurang, terus kemudian jarak ke gawangnya udah cukup, oh ini denying of goal scoring opportunity gitu. Makanya kalau misalkan dia nganggap itu doxo, ya udah berarti merah. Again, lagi-lagi itu interpretasi wasit karena peraturan cuman ngasih haluan doang, tidak memberikan detailnya gitu. Tapi kalau gue tuh kalau ngeliat kalau misalnya wasit dari awal udah nunjuk titik putih itu kayak 80 atau 85% tuh pasti apapun hasil VAR tetap kemungkinan besar akan tetap ditunjuk titik putih sih. Gue cuma kagetnya kartu merahnya doang. Kartu merah. Gue kalau penalti gue berpikir penalti ya udah dapat penalti. Kalaupun emang dari luar ya dia kartu merah, di otak gue seperti itu kan, karena menurut gue pertama kali nih gue lupa deh terakhir kali kapan udah dapat penalti, dapat kartu merah. Maksudnya kapan sih kita ngeliat pertandingan udah penalti, kartu merah biasanya penalti ya udah lu pengen nggak dapet kartu merah. Dan ya benar, kalau misalkan gue kemarin tadi pengen bilang ya itu Glasner karena kalah aja, coba kalau menang beda kali ngomongnya. Itu tapi straight ya, straight masalahnya. Straight dan sepanjang 50 menit itu sampai akhir ada kartu merah itu, Man United sebenarnya di babak kedua udah mulai berubah, nyerang mulu. Dan kita juga nggak tahu kalaupun kita main 11 lawan 11 apa hasilnya sama, tapi
main lawan 10-11 dengan formasi 3 back itu beneran langsung merubah sistem. Dan lu nggak bisa, lo dengan sistemnya Glasner kehilangan satu pemain tuh sangat-sangat krusial banget. Dan itu langsung ketimpangan banget. Beruntung Man United membalikkan keadaan nggak lewat gol Benjamin Šeško. Dan yang terakhir beruntung juga itu Crystal Palace sebenarnya bisa menyamakan kedudukan. Kalau lu lihat di menit terakhir pemain United kayak careless gitu loh. Udah capek itu Dia kelihatan. udah capek semuanya, berapa kali bola masuk ke kotak penalti dengan gampang, tapi pemain Palace juga bodoh tuh. Iya, Jadi kayak suka gagal bengong. Jadi ya 2-1 10 pertandingan lebih ya, berarti 11 ya? 10 berapa sih? 10 lagi. 10 pertandingan tidak terkalahkan di liga ya. 11 ya, sebenarnya 11. 11 di liga berarti tidak terkalahkan. Dari berapa pertandingan terakhir tuh ada 1 kali imbang lawan si West Ham United. Dan nextnya di tengah pekan nih. Newcastle Newcastle away. Kalah nih. Newcastle away. Kagak masalah kalau dikasih jam cosplay jam Liga Champions suka Soalnya iya. Ini nggak apa? Midweek. Midweek. Midweek Newcastle ya? Newcastle. Emang midweek main. CL. lawan Enggak, weekendnya soalnya Piala FA kan Inggris itu. kan MU nggak minggu ada. Ini mainnya Rabu Kamis Jumat. Iya. Dini hari. Jadi Man United akan bertemu dengan Newcastle di St James's Park yang kita tahu tuh nggak mudah walaupun mereka habis kalah sama Everton ya. Dan lu mesti lihat save-nya Jordan Pickford, menurut gue save of the year sih. Ya, Ya, setuju ya, gua. tahu, Setuju, tahu, setuju. Itu dia langsung karena Ke pojok atas gila itu. gua tuh paham kenapa si Pickford segitu ngototnya, ya dia bocah Sunderland bang. Iya. Derby tiny wear derby gitu. Jadi dia beneran itu kencang banget tendangan Tonali kan. Tonali yang Tapi terakhir. Dan makin Yang ini selebrasi, pengen mantepin posisi di timnas lah. Ya. Pastilah. dia nggak gitu aja tetap main. Gua nggak tahu, nggak ada pilihan lain. Ganti pelatih tetap ya. Gak ada pilihan lain. Terus Aston Villa lawannya adalah Chelsea kalau nggak salah ya. Aston Villa ketemu Chelsea setahu gue deh. Iya. Iya. Midweek. Jadi iya sebenarnya peluang ada, tapi balik lagi misalnya sebagai fans Man United nggak bisa selalu optimis ya karena ketika Sebenarnya Chelsea di kandang Aston Villa. Betul. gue sih sedikit paham kenapa Man United babak pertama mainnya agak tolol ya. Match fitness. Match fitness. Karena kita kan udah dapet moodnya main yang harusnya mungkin lo 3 hari sekali main biar tetap dapat ini kan lo nggak mainnya lama tuh jedanya seminggu jadi agak tolol lagi keluar. Iya, sama ini nggak connect ya, nggak kelihatan nggak connect ya. Parah. In terms of mentality ya. Parah. Dan yang satu di ini adalah sepanjang pertandingan babak pertama itu Euro sama kayak pas di Selhurst Park. Iya. Yang dia bingung gitu. Yang dia bingung dan dia beneran ya di Selhurst Park akhirnya ditarik kan diganti untuk Man United menang lewat golnya Ziggy. Jadi apakah ketika lawan Palace Euro emang menjadi masalah, dan ketika Man United ketemu dengan tim dengan 3 back sejajar gitu yang begitu rapat, mereka agak kesulitan untuk masuknya sih. Kelihatan banget dan itu kejadian di 2 pertandingan terakhir Everton seperti itu mainnya dirapatin semuanya, jarak antar pemain tuh rapat, jadi Man United nggak bisa nge-stretch mereka, cuma bisa counter attack. Dan ini Man United gue sih sebagai fans bisa bilang beruntung ada kartu merah dan ada penalti itu ngebuat Man United bisa mengembangkan pertandingan dan akhirnya menang jadi 2-1 sih. Iya. Tapi ini gue punya teori. Kenapa kemudian game lawan Everton sama game lawan si Palace itu United agak kesulitan untuk build up gitu ya. Nggak ada Lisandro. Menurut gue ya, karena nggak ada Lisandro. Jadi kalau lo ngelihat catatan statistiknya, pemain yang paling banyak progresi bola, entah itu dari passing atau dari carrying ya, dari dribble, itu Lisandro gitu. Nah, ini yang bikin kita kok jadi kita gitu. United ini bikin dia itu bisa mainin Kobbie Mainoo sama Casemiro yang dua-duanya bukan deep lying playmaker sebenarnya ya kan. Yang satu adalah DM yang bisa maju, sama yang satu lagi adalah konektor, CM konektor, Kobbie Mainoo. Karena lu punya Lisandro yang bisa playmaking dari belakang untuk progresi bola gitu. Ketika dia nggak ada, pilihannya adalah Harry Maguire atau Lenioro yang menurut gue walaupun Maguire bisa ya ball carrying gitu, tapi dia bukan Lisandro yang bisa playmaking, dia passing segala macam gitu menurut gue. Itu yang bikin kemudian United itu mau nggak mau build up-nya jadi lebih pelan. Itu yang kelihatan di babak pertama juga lagi lawan Fulham, terlepas tentu saja dari tadi dibilang Tio mainnya letoy, match fitness segala macam, tapi nggak ada pemain yang bisa playmaking dari belakang yang bisa build up lebih cepat progresi bola ke depan kayak Lisandro. Makanya kemudian Bruno lebih dalam mainnya kayak gitu. Dengan nggak adanya pemain kayak Lisandro, kalau ada Lisandro biasanya lu bisa overload depan dong. Karena satu orang udah playmaking nih di belakang gitu. Ini nggak ada gitu. Itu yang kemudian menurut gue jadi masalah gitu. Kalau ini juga nggak sih, kalau yang gue lihat kan Manchester United sekarang ini kan kayak permainannya tuh lebih direct ke tengah ya. Memang lewat Dia sentral, bukan pinggir lagi. Udah nggak kayak Amorim. Rashford, Garnacho dulu kan. Dan mungkin apakah emang tipikal wingernya juga bukan yang seperti ini? Sebenarnya sih
yang jadi persoalan tuh di kiri karena ketika nggak ada Dorgu, nggak ada yang jaga kelebaran. Punya ya. Karena yang main di kiri itu Kunia. Karena kalau biasanya yang main Dorgu di kiri itu ada kelebaran, terus biasanya Shaw masuk ke inside. Benar. Shaw-nya masuk ke inside. Nah ini nggak ada ruang buat Shaw masuk ke inside karena Shaw jadi harus jaga kelebaran gitu. Itu yang menurut gue yang berubah juga dari cederanya Lisandro sama Dorgu gitu. Kalau Lisandro tadi yang perkara playmaking, sama menurut gue kalau ngomongin main sentral, jadi gini, gue tuh udah nggak khawatir Man United itu gak bakal bisa menciptakan peluang. Pasti akan bisa gitu. Orang banyak khawatir sama wah ngadepin low block. Sekarang United tuh bisa ngadepin low block. Buktinya kemarin lagi lawan Palace itu rotasi posisi pemain lebih fluid. Terus kemudian geser blok lawan udah bisa lewat sirkulasi bola kiri kanan gitu. Sementara kalau misalkan ketemu lawan yang sempit, mereka udah bisa kan main rondo di ruang sempit itu udah bisa gitu. Dan itu bisa digunain lah teori-teorinya itu buat ngebongkar low block sebenarnya. Yang jadi persoalan adalah kalau mereka nggak pegang bola, karena pressingnya itu masih kurang rapi gitu. Kalau menurut gue ya, pressingnya itu masih kurang rapi, gampang banget dilewatin. Karena ada beberapa momen di mana Man United itu masih bingung gitu. Kapan gue harus jaga ruang, kapan harus jump into press. Dan kadang-kadang masih ada juga pemain-pemain yang satu pemain di press sama dua orang, itu nggak boleh gitu, karena bakal ninggalin ruang gitu. Jadi menurut gue itu persoalan tentu saja ada di pelatih, di latihannya, sama pemahaman pemain kapan harus ke press, kapan harus jaga ruang gitu. Jadi kelemahan United di itu menurut gue. Iya, sebenarnya sebelum gue geser ke tim lain ya, cuma karena udah mulai konsisten nih, gue mau ngelempar Benjamin Šeško. Ini paling nggak 3 game terakhir ya. Dia dari 5 game nyetak 4 gol. Iya, berarti enggaknya gitu ya. Maksudnya formnya lagi oke nih gitu. Apakah ini memang dia udah menemukan kenyamanannya bermain sama Bruno atau masuk di sistemnya Carrick? Karena tadinya off the bench, sekarang dia masuk dari awal dan juga ngasih dampak gitu. Kayaknya kalau kemarin lawan Palace tergantung lawannya siapa deh. Karena Palace kan lumayan rapet ya dan butuh bola-bola, dan sebenarnya ketika dari awal musim kan pemain Man United tuh suka aneh ya. Ada di Šeško, dia bukannya crossing, ketika Šeško ditarik keluar, crossingnya keluar masuk mulu. Setuju. Kayak IQ-nya rendah banget ya semuanya. Tapi akhirnya kemarin main dan para pemain Man United berusaha untuk melepaskan umpan-umpan crossing, tapi akhirnya diganti. Setelah nyetak 1 gol akhirnya diganti karena memang akan ada sedikit perubahan gaya bermain ketika Ahmad masuk kan lebih melebar. Jadi memang sebenarnya Carrick agak dilema sih menurut gua. Dilema yang oke lah. Intinya adalah lu kalau mainin amat, kelebaran lu terjaga. Betul. Karena Q-nya itu nggak bisa tetap, Q-nya tipikal yang cutting ke dalam. Iya. Jadi ketika main sama Šeško, lu lihat di babak pertama tuh Šeško sering banget untuk mundur jemput bola. Jemput bola, ya. Dan kayak posisinya agak lumayan double sama si Q-nya. Babak kedua akhirnya udah nggak kayak gitu. Mungkin Carrick udah ngomong lah, lu karena ketika Q-nya masuk, Šeško dari situ jadi kayak numpuk semuanya. Tapi kalau ngomongin dia udah mulai dapat pakemnya, baik lagi sih sebenarnya ketika Amorim cabut dan dimainin sama Darren Fletcher, dia di Burnley nyetak 2 gol. Habis itu kan dia bench masuk terlalu mencetak gol di clutch di akhir-akhir pertandingan. Lawan Fulham ya pertama tuh ya. Jadi tapi menurut gua karena Twitch gaya bermain aja sih, karena lebih direct, lebih cepat, dan Šeško pas kemarin lawan Everton itu sprintnya kencang banget. Jadi ya sebenarnya jadi opsi aja. Gua nggak tahu apakah dia akan tetap jadi utama apa enggak. Kemungkinan ngelihat lawannya siapa sih. Iya, kan sekarang berarti kayak Gyökeres tuh kalau misalnya Iya, karena dua striker tuh beda kan. Si Zirkzee sama si Šeško tuh beda. Iya. Zirkzee tuh dimainin kemarin ketika lini tengahnya butuh kontrol kan, makanya dia jemput-jemput bola ke tengah terus kan. Sementara Šeško itu ya buat target man menurut gua, karena berulang kali kan lu lihat lah ada beberapa momen di musim ini di mana Bruno tuh bilang, "Enggak, lu harusnya maju, bukan turun jemput bola. Lu maju isi kotak penalti." Makanya kemudian ketika sekarang lebih dimainin jadi target, gol-golnya datang gitu. Jadi secara perubahan posisi udah kayak yang dimau nih, terutama sama Bruno gitu. Kayak yang dimau, karena posisinya dia sekarang lebih ke target man ketimbang jemput bola gitu. Dan benar gitu yang tadi babak kedua itu kalau lo lihat si Cunha itu kan babak kedua sering banget duel sama Muñoz ya. Berapa kali tuh dia ngelewatin Muñoz, dan itu selalu area terjadi di pinggir sisi sayap kiri gitu. Nah makanya kemudian satu, penempatan posisi udah beres, penempatan posisi sama temen yang nggak tabrakan, sama ya udah plannya mau main kayak gimana. Karena kalau misalkan kayak di babak kedua pengen jaga kontrol tengah, buktinya ditarik tuh dia Šeško. Makanya yang main Zirkzee gitu kan. Oke. Kalau kita geser ke Aston Villa, mungkin nanti kita bahas habis lawan Chelsea aja ya di hari Kamis ya. Karena ini kita lihat nih apakah mereka memang lagi arah downfall setelah kalah dari Wolves gitu, atau mereka bisa bounce back lawan Chelsea nanti di midweek. Dari Liverpool, 5 game terakhir mereka 4 kali menang, 1 kali kalah. Itu pun lawan Man City ya. Dan itu pun ya tipis, ada small margin juga yang membedakan gitu. Jadi ini cenderung relatif konsisten sebenarnya.
apakah Arne Slot sudah mulai menemukan cara untuk Kayak ini bisa deh. menang gitu? Arne Slot mode kepepet karena menurut gua Xabi Alonso tuh udah kakinya udah setengah di Anfield lagi. Fansnya semua udah berharap buruan Iya. keluar akhir musim ya. Tapi sebenarnya fans Liverpool jadi kebagi dua gitu loh. Maksudnya apa namanya? Ada yang mau tetap ya udah nggak tahu hasil akhir musim seperti apa. Ada yang udah pengen buru-buru ke Xabi Alonso, tapi ya kalau ganti sekarang nggak mungkin, lalu tinggal setengah musim musimnya tanggung 10 game banget. lagi. Dan nggak fair kalau langsung diganti sekarang. Jadi menurut gua sampai akhir musim, tapi memang kayaknya ini udah survival mode gitu loh buat si Arno, yang menurut gua bukan, ya mungkin itu istilah doang, tapi kalau menurut gua terlalu lama untuk membuat pemainnya nyetel, pemain barunya nyetel dengan squad sih gitu. Iya, walaupun itu ya, fans Liverpool yang kebagi juga kan pertanyaannya, musim lalu kan juara. Dan musim ini belum kelar. Iya. Anggap misalnya mereka finish di nomor 3 atau 4. Kayak it's gonna be so cruel aja sebenarnya untuk dia ya sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang finish posisi 3 atau 4 setelah musim kemarin jadi juara, bisa dibilang nggak terlalu buruk. Karena lagi-lagi lo bersaing sama Arsenal sama Man City. Iya, maksudnya untuk mengganti pelatih. Iya. Kalau mereka misalnya finishnya Iya, anggap iya, 3 iya. atau 4. Sebenarnya it's good. It's Iya, good. jadi sebenarnya Feel good lah. betul. Jadi gue tuh agak condong bukan yang Arne out sebenarnya. Gue lebih kayak ngelihat Arne Slot tuh ya ketika mereka jadi juara udah membuktikan bahwa secara kapabilitas nyusun taktik tuh dia bisa gitu. Walaupun flow-nya ada lah. Yang kenapa kemudian Gakpo masih dimainin segala macam gitu kan. Terus kenapa kemudian lu punya konektor antar lini yang bagus kayak si Florian Wirtz. Kenapa tidak memaksimalkan itu. Sama kemudian Gravenberch ya udah bagus banget main jadi deep nomor 6 aja, nggak usah pakai hybrid nomor 6 sama nomor 8 gitu, nggak usah di overcomplicated. Kenapa harus di overcomplicated gitu? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan gitu sebenarnya wajar, tapi itu tidak tidak mencoret fakta bahwa Arne Slot ini capable gitu buat ngurusin taktiknya Liverpool. Dan menurut gue beberapa game terakhir tuh Liverpool bisa dapat chances sampai kemudian squeezing result kayak mereka menang 1-0 terakhir lawan apa Forest ya. Yang 1-0 itu yang golnya si McAllister gitu kan. Creating chances bisa gitu. Jadi makanya tinggal perkara apakah mereka bisa eksekusi atau enggak. Dan kalau game lawan West Ham ini menurut gue salah satu kuncinya adalah ya lu nempatin lagi Szoboszlai di agak lebih ke depan gitu. Karena ya udahlah gitu. Kita butuh result dan ini lawan yang bisa kita hantam istilahnya gitu. Ya udah mau nggak mau lu pakai skema yang paling enak gitu istilahnya. Szoboszlai di depan, Joe Gomez ya bek kanan kalau nggak salah, yang main jadi bek kanan gitu. Jadi perkara tim selection sama perkara memsimplifikasi role pemain itu sih menurut gua yang bisa bikin Liverpool tuh at least bisa konsisten. Gak apa-apa lah menang kayak lawan Forest gitu, gak apa-apa, yang penting menang gitu loh sekarang. Karena kan lu butuh poin untuk finish di zona Liga Champions gitu, at least begitu. Cuma ini kemarin ada bercandaan bahwa si Isak ada foto dia nungguin jenggot biar dipikir itu dia tuh Gakpo. Oh, karena cepat sama biar dimainin. Walaupun dia cedera ya. Karena fans Liverpool juga banyak yang udah Sebel gemes banget sama sama Gakpo. Gakpo, sama kayak fans United gemes sama Dalot. Karena waktu itu Tirta sempat nanya apa namanya, gimana sih ini apa pokoknya bandinginnya, pokoknya orang jawabannya adalah ya lah bang, itu sama lagi kayak Man United punya Diogo Dalot gitu, apa Sebel sih juga ya. sebel juga gitu. Ya cuma ini sih kalau menurut gua Liverpool nih bisa menang terutama lawan West Ham ya, karena performa lini depan ya, mereka bisa set piece juga. bikin 5 gol ya, set piece juga ya, bahwa set piece itu penting. Walaupun BBC kan ada pada dibilang double standard ya, satu dibilang set piece king, tapi satu lagi merusak sepak bola gitu. Nah ini agak inkonsisten nih seperti wasit di Premier League. Cuma ini memang Liverpool yang beda musim ini soal koordinasi pertahanan. Kalau kita lihat lawan West Ham, golnya Soucek tuh itu juga kayaknya miskom ya, Van Dijk sama Konate gitu kan. Bahkan Van Dijk paling nggak di 2-3 laga terakhir lebih berguna sebagai pemain yang bikin hasil 1 gol malah dibanding kinerja di lini belakang gitu sebenarnya. Itu kan kritiknya Van Dijk ya. At times dia kelihatan terlalu kasual ya sebenarnya. Itu yang kalau gue kritik Mungkin itu buat Van Dijk membedakan itu. sih, Iya, kritik buat Van Dijk tuh itu terlalu kasual kadang-kadang, dan kasualnya tuh terlalu kasual di momen-momen penting gitu yang bikin Liverpool kebobolan gitu. Jadi menurut gue sih in terms of technical gue nggak meragukan lah. setuju. Virgil van Dijk salah satu back terbaik di Premier League gitu. Cuman ya perkara itu tadi approach ke pertandingan itu sebenarnya. Iya, cuma kan memang yang jadi permasalahan bisa nggak lini depannya mereka membuat hasilnya bagus. Karena kalau lini depan lagi nggak perform, belakangnya tetap kayak gitu bakal susah gitu. Karena pas lawan Forest juga gitu kan. Kalau misalnya Forest bisa
eksekusi peluang dengan baik, Iya. mungkin mereka akan unggul duluan dan menyulitkan Liverpool seperti pertemuan musim ini. Betul. Gitu. Tapi ketika tim nyerang mulu tapi nggak bisa golin, ya itulah saatnya tim yang lebih dominan akan mengambil keuntungan. Betul. Sama seperti Leeds dan City. Betul. Leeds tuh kalau udah gol di babak pertama, game mungkin beda. Iya, gitu. benar. Jujur gue Kerepotan nonton. itu, kerepotan itu. Jujur gue nonton banget. Kalau bahasa Waldo head watch. Headwatch. Enggak, peluangnya banyak banget, men. Banyak. Ada bisa dua gol kali itu minimal lah ya. Dan mana Dari menurut peluang. gua agak aneh. Jadi kita kan kemarin ngobrolin pas mereka menang lawan Newcastle itu, City pakai 4-1-3-2 itu kan supaya transisi ke belakangnya lebih enak kan. Karena kalau pas lagi lawan Newcastle itu lu bisa lihat mereka bisa 5 at the back. Dari 4 back jadi tambah 1 dengan shape 4-1-3-2 itu. Tapi peluangnya itu banyak banget ketika City itu naik tinggi banget kan. Ya. Kena counter tuh ruangnya gede dan bagusnya adalah lo punya Donnarumma yang bisa nutup ruang dengan sangat-sangat bagus, kemudian ngeblok tendangan lawan gitu. Jadi itu doang sih sebenarnya pertanyaan gua terhadap Man City pada pertandingan tersebut dan kenapa Leeds bisa menyulitkan mereka gitu. Tapi ketika untuk urusan offense, gue tidak meragukan City gitu karena Iya. formasi 4-1-3-2 itu terlepas tidak ada Erling Haaland ya. Yang main kan si Marmoush sama Semenyo gitu. Gua bisa melihat logikanya Pep adalah gimana caranya gua lini depannya ini ngebuka ruang supaya pemain-pemain dari second line ini masuk gitu. Dan itu terlihat gitu dari golnya si Semenyo itu yang main di kiri itu bahkan bukan pemain-pemain yang menempati sayap kiri atau bek kiri kan. Iya. Itu si Ryan Cherky yang overload ke kiri sama Omar Marmoush yang turun dari lini depan gitu. Mereka narik dua orang atau beberapa pemain Leeds sampai kemudian ruang terbuka dan Ait Nouri jadi orang third man running. Dia orang ketiga yang masuk ke dalam ruang yang diciptain. Nah, kemudian dia bikin assist gitu. Nah, itu menurut gua skema-skema yang sangat bagus sih, simple tapi bagus banget. Yes, dan kita juga lihat bagaimana EPL Proven sangat penting ya. Kita tahu Kunya Membumo juga nggak lama waktu buat nyetel. Di situ udah jelas Semenyo dan Gehi. Pertama nama betul. kedua nih ya. Iya. Di belakang gila sih. Gehi sih gue selalu Gila, bersyukur menurut ketika gua. main di Old Trafford Gehi belum masuk. Karena kalau masuk mungkin hasilnya berbeda ya. Iya. Hasilnya berbeda Solid karena banget. karena di pemain emang sebenarnya jago bagus dan menurut gue keputusan tepat. Menurut gue gue agak menyesali ketika dia nggak jadi pindah ke Liverpool. Karena kalau dia mungkin pindah ke Liverpool beda lagi tuh cerita Liverpool musim ini. Bener. Tapi ternyata dia akhirnya pindah ke Man City yang musim ini sedang perburuan gelar juga kan dan di bawah Pep juga pasti akan lebih dia akan lebih berkembang lah karena kan lihat banyak pemain yang pindah ke City di bawahnya Pep berkembangnya jauh banget lah gitu. Jadi menurut gue salah satu pembelian Januari yang krusial karena City juga kehilangan banyak pemain belakang kan. Betul. Dan satu yang disorot juga sama Pep adalah ketika para pemain muslimnya si City buka puasa itu dibu sama fans Leeds United Norak kan. sih menurut gue. Kayak ya terlepas dari memang sentimen ya itu lagi rame tapi maksud gue ya orang buka puasa cuma 2 menit juga Iya, gitu. maksudnya. Tim lu juga kalah ujung-ujungnya bang. Tim lu nggak bisa golin juga. Dia nggak bisa golin juga. Gak lagi momentum nyerang juga. Ngelawan pemain bulan puasa yang lagi pada puasa yang nggak bisa menang apalagi mereka lagi gak puasa lu dibantai itu dipur sebenarnya fans Leeds dipur itu. Lu ada Haaland. Dipur itu sama mereka puasa gue pur aja lah. Iya. Sama ini ya menurut gue sih sorry ini balik ke Gehi yang menurut gue yang penting dari Gehi itu availability-nya. Kan sebenarnya beberapa musim terakhir tuh City tuh punya persoalan kan. Center back pairing-nya itu sering nggak tetap karena kan ganti-gantian cedera gitu. Jadi sekarang lu yang enak nih ngelihat Diaz sama Gehi. Beberapa game main bareng terus gitu kan sebenarnya. Ya harapannya sih ada center back pairing yang bisa jadi andalan satu game ke game lain gitu ya dengan rotasi ada yang backup gitu. Kita nggak tahu nih Guardiola kalau misalkan main Masih lama siapa dia yang gitu. main. Iya gitu kan. Jadi itu sih menurut gua keuntungan lo beli Gehi juga. Iya. Menurut lu gimana Dok? Karena ini dari depan mereka main pakai 2 ujung tombak ya. Kali ini Semenyo sama Marmoush yang sebenarnya juga bukan Striker juga. striker target man banget. Dan di belakang juga mereka begitu solid sekarang dan ini momen walaupun 1-0 ini fase-fase krusial you can squeeze result gitu. Ya, dan menurut ya penting banget sih apalagi kan kalau kita tahu kan Leeds kan dari kemarin cukup nyulitin banyak-banyak Ya, tim betul. kan. Dan penting banget tadi kan udah dijelasin soal bagaimana perannya Marmoush, perannya Semenyo. Mungkin emang beda dari perannya Erling Haaland yang dimana lu harus tetap stay in position ataupun target player buat di tengah gitu. Tapi dengan adanya Marmoush, Semenyo ya bisa bermain lebih direct apalagi lu punya wingback kayak Ait Nouri yang bisa overlap dengan baik juga kan. Jadi benar-benar kebantu banget lah Manchester City di lini depan gitu. Dan emang sebenarnya concern City itu kan di musim ini bukan dari
goal scoringnya mereka. Walaupun emang Haaland dari beberapa laga nih untungnya nggak gua kaptenin kan. Itu kenapa sih dia? Ada problem kan. Cedera ya? Nggak, kalau ini sekarang dia cedera. Kalau ini cedera. Tapi kan dari kemarin kayak gagal nyetak gol terus. Jadi ya Marmos sama Semenyo ini bisa jadi pembeda gitu. Apalagi kan lu punya Cherky, lu punya Foden juga bisa ngasih Iya itu ya, benar sih. supply, bisa ngasih main direct. Jadi gua gak kaget kalau misalnya emang gak ada Haaland, oke pemain-pemain lain masih bisa kontribut buat nyetak gol. Karena pada saat ada Haaland pun Haalandnya malah terkadang gak nyetak gol, tapi pemain-pemain di bawahnya yang bisa nyetak gol gitu. Itu enaknya lu punya squad yang dalam ya. Betul. Karena kalau gue lihat kalau tim gue tuh United itu kan nggak punya gelandang ya. Ketika butuh kontrol, terus kemudian Kobe main sama Casemiro udah kecapean, gue masukin siapa, masa Ugarte, kan nggak mungkin gitu. Tapi kemarin Nggak ya, ada itu, tengahnya udah nggak ada itu, makanya butuh gelandang. Tapi kemarin itu audisinya ada Morton sih. Ada Marton, tapi bagus banget. Jual Ada diri Marton tuh dia, bagus jual itu. diri tuh kemarin lawan Man United. Dan tuh. gimana? Masih bagus ya? Bagus. Bisa Masih lah. sangat dibutuhkan ya. Elliot Anderson sama Adam Wharton. Gila. Terutama setelah ini ya, setelah Piala Dunia kayaknya. Ya, Wah, harganya tuh lebih mahal sih. kalau dimainin. Iya sih. Sayangannya kan pemain lu tuh kebetulan Iya, tuh ya. betul, susah Yang kemarin ngerangkul pemain Chelsea di kotak penalti itu ya. Kita ke situ ya. Kita geser ke Super Sunday. Tapi sebelum itu pasti yang orang-orang pengen dengar adalah soal kontroversi wasit yang tidak konsisten ini kan. Enggak, orang-orang pengen dengar penutupan lu. Chelsea lawan Enggak. Arsenal. Sebelum ke situ. Penutupan lu. Sebelum ke situ gue mau nyelipin dulu ya. Salah satu kontroversi yang ramai juga adalah Burnley lawan Brentford. Ini classic Premier League heritage. Di mana udah sempat 3-1 dulu kalau nggak salah, terus jadi 3-3, terus Damsgaard 4-3. Ada sempat gol dari Burnley kalau nggak salah, dianulir juga Fleming, terus 4-3 di menit 95, I guess Dianulir lagi. 97. Ashley Barnes karena katanya handsball. Dan akhirnya nggak jadi. Jadi tetap 4-3. Ini classic Premier League heritage dan classic English Premier League referee. Ya, jadi sebenarnya kalau handball itu yang gue baca di IFAB, karena Premier League itu ngacunya ke IFAB kan, International Football Association boards. Handball itu di sini lengan ke bawah ini. Ketika sampai bahu ini enggak. Makanya kemudian Declan Rice kena kan, tek sini. Tapi itu hitungannya bahu. Tapi Barnes tangan berarti. Iya. Gue pikir Ntar kita bahas Declan abis ini. tuh ini dari sikut ke bawah. Kita tuh bahas ada- Declan abis ini. yang Kita tuh- Barnes dulu ya. Di sini sampai sini. Enggak nih, gue ngeliat ya handsball itu definisinya apa sih? Kan gue pengen ngeliat ya. Oke. Nah, kalau lu baca di IFAB, lu itu bisa download PDF-nya dan lu Oke. bisa baca semuanya. Itu dia ngejelasin tuh mana yang bagian handball, mana enggak. Jadi handball itu dari sini sampai sini. Ketika udah masuk bahu di sini, itu enggak handball. Jadi Gitu. Barnes handsball Handsball. karena dia kena sampai Iya, sini. gitu. Terus arah bola jadi kayak dijagain gitu bola ya, biar Iya. ngontrol gitu. bola gitu Tapi ya. masih di sini tuh masih handsball. Ada tuh bagian merah itu non handball, bagian hijau itu handball. Kalau nggak salah gitu. Berarti harusnya Oke. Barnes Harus handsball. ya. Oke, itu Burnley berarti sah ya. Oke. iya, Kita iya. geser ke Arsenal Chelsea. Ini Iya. banyak diomongin orang soal Declan Rice. Iya. Kenapa sih Declan Rice berapa game ini nih ngaco nih menurut gua nih. Lawan Spurs juga blunder ya. Blunder. Zubimendi juga kemarin back pass tuh hampir kebobolan. Oh, iya. Kacau. Terus ada di akhir-akhir Declan Rice ini kayak mau back pass ke Raya tapi bola kayak dibuang gitu. Oh iya iya. Itu Jadi aneh corner, banget. jadi corner, jadi Oke, corner. Declan Iya. Rice. Iya. Ya. Ini satu-satu ya, kasusnya katanya banyak. Betul. Kita bedah satu-satu. Handsball. Handsball. Karena ada handsball, ada meluk, ada wah banyak dah. Satu dulu, handsball. Gimana menurut teman-teman? Handsballnya Declan Rice nih mana sih? Yang lagi ini. corner kan? Dia lagi ngerangkul. yang Nah. dia tuh yang akhirnya terjadi save fantastis dari Iya. Raya. Raya. Itu kan kemudian jadi corner terus Chelsea golin ya, kalau nggak salah ya. Yes. Nah, gua nggak tahu itu tergantung, makanya harus dicek VAR tuh. Bolanya kena di mana? Kalau kenanya di bagian belakang kan sini nih. Karena gua nggak tahu. Gua Nah, ada kita lagi pendapat aja, gambarnya. kita berpendapat aja satu-satu ya. Jadi ada tuh. Menurut beneran, lo gimana? Beneran. Jadi di rule booknya itu dikasih lihat tuh part sini sampai sini itu handball, masuk bahu itu nggak handball. Oke, Nah. itu secara IFAB. Itu ya. Dari mata kita ya. Itu Lo dia, gimana? Kameranya itu kan dari belakang semua ya. Atau sama Ada depan ada. Dia di sini kan. Makanya ini tuh bagian bahu atau lengan bawah. Kalau di sini, menurut gua kalau di sini nih handball. Nggak menurut Kalau- lo? Dari eye test lo itu menurut, handsball nggak? menurut gua nggak handball. Enggak lagi kalau gue. Menurut gua nggak handball. Karena kalau di sini jelas nih
arms bagian Ya, atas. tapi arms Ya, bagian apa-apa atas kan itu beda-beda. handball. Ini kan interpretasi sama seperti wasit. Si Declan Rice kanannya sini kan, bukan di sini. Sini Makanya di sini agak ke atas ya. Bukannya ke bawahan ya? di antara itulah pokoknya. Oke, lu lihat lu juga nggak yo? Secara eye test aja, kan kita bukan ini. Kan Kalau- gini loh, gue juga ngeliatnya juga dari interpretasi. kamera kan, gitu. Jadi gue ngeliatnya pas udah di sini tuh agak ke atas, makanya gue liat ini antara lengan atas sama bahu nih. Ya Oke. tapi lebih deket ke bahu, makanya gue bilang nggak handball gitu. Oke, Do, mungkin lu mewakili Nabil karena lu kayak pendapat nih. Bukan. Gue tuh ngeliatnya malah di bagian sini. Dia nggak ke atas, dia tuh ke sini. Soalnya kan dia begini. Oke. Boleh di sini. Oke. Kalau misalnya tadi dengan penjelasan Bang Rossi itu emang yang bagian sini. Iya. Jadi menurut lu itu handsball? Kalau menurut gue handsball. Oke. Tapi sebenarnya konteksnya gini, si Declan Rice itu kan dia apa sih, sengaja atau kayak menurut gua gak disengaja kan? Dia bukan sengaja giniin Nah, tangannya gitu. ini makanya. itu Gua yang mau berpendapat. itu banyak banget makanya kan peraturan bola tuh yang gua bingung dan gua selalu mempertanyakan kan itu kan. Nggak, sebenarnya Apakah dia disengaja atau nggak disengaja? Tapi wasit balik nggak lagi gini, ke aktivitas nggak wasit gini. gitu loh. Peraturannya itu nggak salah. Peraturannya sudah menjelaskan bahwa bagian mana yang handball, mana yang tidak, Nah, ya kan? Balik lagi ke Nah, terus balik lagi ketika bola di bagian situ yang jadi perdebatan adalah itu bagian yang boleh handball apa bagian yang bukan gitu dong. Gua sih kalau kemarin nonton kan cepet ya, dan maksudnya. Iya. Tapi kalau kita ngelihat dari tayangan ulang yang ada di sini nih ya. tuh dia di bawah, Pak. Di bawah Nih. dia tuh dekat sikut. Ya gue lihat betul, Di sini. Set. Ya, di Tapi, bawah. tapi, Di sini, tapi, situ ya? enggak dong, Dok. Dia tuh begini, kayak di sini nih. Nah, itu gue kayak ini Tio, gue kayak Tio nih. Oke gini. Bahu dia gede ya. amat sampai sini, buset. Gue ya. Bahu gua tuh ya. bisa gede, bahu tuh bisa gede. Bisa, Enggak, bukan, gini, tapi- gini. Ukuran bahu gua sama ukuran bahu lo kan beda Gini, nih panjangnya. gini, bukan masalah itu. Tapi ini kalau lu ngelihat dia kan sebenarnya lagi meluk dan dia kan nggak tahu Nih. bola akan Iya, gerakannya iya, akan iya, kemana iya. kan. Boleh gue? Iya. Oke. Kita ingat City lawan Leeds. Nunes, Matheus Nunes. Bola jatuh, nggak handsball. Iya, Emang iya. enggak? Iya. Emang enggak ya? Kan dia gini kan? Dia nggak ada maksud apa ngubah arah bola atau gimana, oke? Nah, kondisi Declan Rice. Tadi kalau pertanyaannya kena bagian mana? sini apa enggak? Menurut gua kena bagian sini. Iya. Kena bagian sini. Berarti handball. Kalau menurut lo. Sabar. Lihat bro, lihat bro. emang Nggak, kena. ini guys, ini ada TV, ini gue dari tadi nyalain nih. Iya. Bro, itu sikut anjir, itu deket sikut anjir. Iya, kena. Kena dong. Sabar. Kena ya, oke? Matheus Nunes juga kena. Kenapa dia nggak handsball? Karena dia nggak ada maksud ke situ. Sekarang lu praktekin sekarang di rumah, lu giniin temen lu nih. Ya, giniin temen lu, oke? Kepalanya mau nyundul ke sini. Mungkin nggak. Kalau kepala lu geser ke sana, ini lu nggak naik. Iya, gue ngerti. Nggak Nggak mungkin. Makanya, Ketika dia gini, dia pasti dia geser. ya makanya kan, itu balik lagi kayak tadi gue bilang. Nah, pertanyaannya berarti bukan soal misalnya tangannya kena atau enggak, tapi meluk kayak gitu boleh apa enggak? Bener nggak? Ya jadi meluk deh nih. Ya enggak, maksudnya gitu. Maksud gua kalaupun itu emang penalti, itu bukan karena handsball dia, handball. karena menurut gue Karena meluk. karena dia emang kalau meluk kepalanya ke sini, ya ini lu kegerak lah, kan lu nggak robot Iya. doang gitu. Sebenarnya- Jadi ke bawah. Tapi itu bisa penalti kalau memang meluk kayak gitu nggak boleh. Betul. Ngerti nggak? Betul. Kalau menurut gua. Gitu. Jadi bukan soal handsballnya, karena itu adalah gerakan dari leher dia yang ke sini. Iya. Gini nggak mungkin. Iya. Bawah juga. Pasti naik. Tapi kalau misalnya pertanyaan tadi pertanyaan Rossi, kena belakang apa ini beneran daerah yang handsball Iya, secara iya, IFAB? iya. Kena sini emang. Gue paham maksud tuh. Itu tuh sama kayak orang sliding. Tangannya kan pasti ada sliding. Iya. Itu Iya. gue persis, makanya itu yang gue selalu pertanyakan di sepak bola, kenapa di setiap ada momen yang kayak misalnya sliding kayak gitu dibilangnya handball, tapi ada laga lain enggak. Makanya gue selalu bilang harusnya satu aturan disamain kalau gue pribadi. Iya, karena Gua itu soal maunya interpretasi, seperti makanya. itu. dan jangan tiap tahun lu gonta-ganti Terus ya, terus gue lanjutin lagi soal yang meluk. Ini kan jadi pertanyaan banyak orang. Iya. Oke, di scene yang sama kalau lu perhatiin, oke, Declan emang meluk Jordan Hato, udah jelas, ya kan? Tapi kalau Dari kita awal, itu dari geser ke awal. sebelah kiri, ya kan? Itu siapa itu? Yang meluk Raya siapa tuh namanya? Oh iya, si Sar. Mamadou Sarr menahan Raya dari belakang. Terus kalau lu perhatikan replay golnya Saliba. Di replay golnya Saliba itu udah jelas banget Enzo gini Gyökeres juga kok meluk gitu loh, maksud gua. Gini. Jadi pertanyaannya meluk atau boleh apa enggak? Karena itu terjadi juga. Lica meluk Gyökeres nggak apa-apa juga kan? Iya. Gitu. Jadi pertanyaannya berarti kan kalau itu dapat penalti yang soal Declan Rice itu harusnya dari meluknya bukan handsballnya karena dia Yang indeliberately, yang nggak sengaja. Yang perlu diomongin pelukannya berarti.
Ya kalau menurut Iya dong. gue, pelukannya foul apa enggak? Karena kalau handsball itu adalah indeliberate handsball gitu. Sama kayak orang nih mainin angle soal Joao Pedro di tinju raya. Kalau nonton, dia ninju bola dulu loh, ada replaynya. Tapi pas bolanya lepas, kan Joao Pedro palanya ngayun. Emang kena ke tinju, menyek dia gitu. Nah, yang kita masih clear. Tapi gua masuk gini. Gue juga sama, gue juga mempertanyakan konsep wasit, kan gue selalu bilang. Memang. Gitu. Boleh, Jadi boleh. gue juga Lawyer. ngerasa jujur ya, gue merasa diuntungkan kalau kayak gini. Iya, gini. Makanya gue bilang Tuh pelukan lagi. Iya masih pelukan, dipeluk juga lawannya juga meluk ya kan. Jadi kayak ini gimana mau dipeluk nggak boleh sama sekali apa gimana? Karena saling begitu dua-duanya coba Iya, lu lihat. nggak, jadi kan sebenarnya Terus ini sorry. Terus sekarang narasi digoyang apa? Declan Rice. Gue juga ini ngaco nih ya menurut gue. Declan Rice naruh bola di luar garis corner. corner. Ya kan? Lu tau gak yang digoreng di sosmed? Apa? Itu katanya adalah awal gol Arsenal. Itu kan scene yang beda. Jadi ini membakar orang yang nggak nonton. Nah. Ya gue Iya, berharap pas kan itu pas yang dia rada maju, itu kan di zoom tuh, di zoom berkali-kali gue kayak aduh alasan nih kalau gol jangan please jangan gol. Itu akhirnya throw in kalau lu inget. Jadi crossing corner dibuang. Gue aduh untung bukan yang ini gol. Tapi karena Declan Rice yang nendang juga, narasi sosmed yang itu dibilang awal gol Arsenal dari bola yang tidak sah. Udah gila. Enggak, menurut gua peraturannya itu tidak salah, tapi yang salah adalah peraturan tersebut menyisakan banyak ruang untuk interpretasi Loophole, iya. Itu yang gitu. dimaksimalkan. Loophole. Yang Menurut gua dimanfaatkan. itu. Menurut gue juga tim gue diuntungkan ini. Gue tadi tuh, gue cuma bisa bilang handball atau enggak ya berdasarkan peraturan yang gue lihat. Yang gue lihat kalau dari sini sampai sini itu handball, sini bahu enggak gitu. Tapi gue nggak bisa dilihat dengan Iya. jelas apakah itu jatuhnya Coba, di coba, tangannya gatal mana lagi. gitu. Unik tuh adalah bahu itu orang-orang beda-beda kan. Iya, Mau nggak Maksudnya nih? kayak yang lu tau gak Balotelli yang kayak gini? Balotelli yang kayak gini kan itu kan bahu juga. bahu itu Iya, aman dong. Aman. Tapi kan kalau udah sampai sini apakah ini bahu atau enggak? Atau tangan. Ini tuh gue pernah bahas ini kalau nggak salah yang Vinicius deh. Kalau nggak salah dia ada gol yang kayak gini dia pakai Iya. bahu. Nggak sengaja. Tapi ini tuh masih termasuk bahu. Gini. Ini kan bulatan ini kan Nih, bahu. lu nge-gym kan? Iya. Ini namanya apa? Side delt. Side bener, kan? bahu. Bener. Bahu, tapi kan dia Paham. arahnya masuknya udah masuk Nah, ke lengan kan? masalahnya Masuk kan lengan kan? kita juga nggak Side bisa- belt itu kan udah bahu Paham, tapi paham. masuk diketnya ke lengan Paham. nih. Iya kok kayak gini kan. Nah, Iya. masalah nih, kita nggak pernah tahu side delt orang tuh sampai mana. Nah itu tuh ya. Nah, itu dia, peraturan iya. wasit tuh kadang kayak gitu Iya. juga gitu loh yang gue bingung. Makanya gitu. kemudian itu kan itu tuh masuk daerahnya menurut gue. Declan kan? Enggak Declan. Tricep nih udah masuknya Oh, tricep. tricep. Udah masuknya tricep nih kalau menurut gua Declan. Udah bukan bahu. Sini nih tricep. Udah- ya. udah Ya, bukan kan, side belt, itu menurut gue tricep. itu daerah yang harusnya handsball. Handsball. Iya, 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 Tapi iya, maksud gue iya, deliberate iya. atau enggak kan bola ada itu juga. Sekarang Iya, interpretasi iya. ditambah. Lu Betul, lu betul. sengaja atau enggak? Betul, Iya betul. kan? Itu deliberate atau itu enggak? sengaja atau enggak juga iya. Maksudnya ketika dia Iya. ngangkat atau memang kalau kepala gini, makanya tadi gue bilang coba Iya, lu iya. praktekin, lu kepala gini tapi tangannya harus tetap gini ya, nggak boleh naik juga. Coba gitu. Itu kan namanya movement kan. Betul, betul, betul. Tapi yang menurut gue yang mungkin salah pelukannya. Tapi semua orang Itu pelukan. gitu. pelukannya, iya. Ini lucunya nih, kan gue nonton dua highlight berbeda, highlight Arsenal sama Chelsea. Yang momen Declan Rice cuma ditunjukin di highlightnya Chelsea, gak ada di Arsenal. Berarti kan Arsenal Ya juga iyalah. Ya of course, that's a loophole. Gue bilang emang gini. iya. Emang itu yang terjadi kok. Udah. Itu nggak usah berdebat ya. Itu perdebatan ya, soft atau enggak, penalti selalu kayak gitu. Kalau itu iya udah kejadian juga. Misalkan kalau fans Arsenal marah-marah kayak apa namanya si David Raya ditahan apa? Ternyata pemain Arsenal juga sama ketika Iya. corner. Jadi ya udah itu pertandingan isinya corner semua gitu loh. Enggak bang, gue mewakilkan fans Chelsea dan City. Enggak, nanti kalau Arsenal juara, ini gue mewakilkan fans Arsenal. Enggak, kalau misalnya ini nanti Arsenal juara, ini bakal diomongin pas di akhir musim. Tetap aja dua Nah, yang lebih ngomongin pasti tim lain lah. The worst champion kan katanya. Ya, Set piece. enggak, tapi maksud gue ya udah di pertandingan ini isinya corner semua gitu. Game-nya memang tidak ada apa-apanya. Dan itu 3 gol isinya corner Iya, semua. dan gue pribadi ya yang kemarin nonton gue tegang juga jujur lagi bawain ya. Gue sebenarnya agak ada kayak aduh untung abis itu yang kontroversi Declan, Reece James golin juga. Iya, iya. Jadi udah ya Cancel, gitu tidak gue gol. kayak udah ya itu kan dari corner itu juga udah ya gitu sebenarnya Iya, iya, agak iya, ada iya. pengen kayak gitu. Iya. Jadi, lu sadar gak ketika Arsenal main atau lawan siapapun terus misalkan matchnya tidak terlihat menyenangkan ketika lawan Liverpool juga sama kayak gitu. Yang rame adalah kontroversinya. Ya Yang- memang. yang sebelumnya siapa yang bek kanannya Conor Bradley, Bradley sama Martinelli. Iya, iya, Ini juga iya, kemarin yang rame Pedro itu. Neto Martinelli kan. Pedro Ini Neto, Pedro Neto kartu merah lagi. Terus Pedro Neto katanya ini gue nggak tahu bohong apa enggak ya karena sosmed sekarang susah nih bedain. Katanya dia nggak tahu kartu kuning kapan Iya. kartu Jadi, kuning pertamanya. Kartu kuning pertamanya itu dia protes golnya si Timber ya.
Timber yang kedua. Iya kan? Dia protes berlebihan, dapat kartu kuning. Iya. Gak lama kemudian dia nekel bahaya kartu kuning kedua. Tapi itu clear dong. Kalau Iya, itu clear dong. Orang Maksudnya- ada siaran ulangnya kartu kok di merah. kartu kuning Iya, gitu iya, kok. kakinya Yang kena pertama, titik. Enggak, iya. yang kedua pun clear dong. Clear. Itu Iya, Kalau yang kedua tuh jahat sih, itu Clear. jahat sih. Kalau Kalau yang, jahat sih. yang pertama itu ada siaran ulangnya, dia protes berlebihan di kartu kuning tuh ada. Dan ini berarti kan total udah ada 9 kartu kuning Chelsea ya, 10 sama Maresca kalau misalkan di musim ini. Merah. merah. merah, Tapi itu sorry, competition. merah. Kalau Premier League 7. Iya, tapi kalau competition berarti Beda kan semua orangnya. Red Card FC walaupun jersey warna biru. Iya. Ya udahlah. Emang Chelsea lagi mau brewek kartu, Bang. Brewek kartu. Pokemon ini. Enggak, lu tuh nggak ada yang bilang 10 kart. London is red cards. Karena ya gimana ya, kontroversi. Kalau gue kemarin bilang di grup chat ya box to box bola ini in possession dua-duanya jelek. Iya, setuju gue. Karena Apalagi babak pertama ya. Wah, kacau maksud gue apa namanya, fase build up bisa, tapi pas udah sampai fase nyerang Bingung. pada bingung mau kemana ini arah bola gitu. Ada Mau ke sayap, ke kanan. Arsenal Bukayo Saka juga menurut gue lagi below par gitu Iya, ya. padahal lawannya bukan Kukurea ya. Iya gitu. Tapi dia membuat Jordan Hato Betul. terlihat bagus. Terus kemudian diarahkan ke Gyökeres one on one gagal melulu. Gagal melulu, gitu. mati sama Chalobah. Trossard juga nggak bisa jaga kelebaran segala macam. Jadi build up oke, terus tapi kemudian ketika sampai fase nyerang pada bingung mau kemana. Betul, setuju. Dan kemudian yang banyak terjadi adalah turnover karena banyak banget sloppy passes Ya, gitu. From both teams ya. Dari dua-duanya, iya. Decision makingnya jelek, poor passing, dan sebenarnya Chelsea susah keluar dari pressingnya Arsenal. Bahkan ada blunder Sanchez hampir tuh ya. Betul. Hampir Itu tolol jebol. sih. Itu Terus tolol di sih. awal sempat ada siapa juga gue lupa backnya. Tapi sekalinya lolos dari pressingnya, peluang terus. Memang. Nah itu bahaya banget kan. Maksudnya ini bener-bener apa ya, marginnya tipis banget Jadi- antara lu lolos dari pressing atau enggak. Betul. Jadi ketika secara ofensif kedua tim ini tidak punya kontrol atas in possessionnya mereka. Iya. Tapi yang menurut gua yang bikin Arsenal unggul atas Chelsea adalah Arsenal ini adalah tim yang lebih baik secara out of possession. Out of possession, ya? Iya, makanya Arsenal ini sebenarnya tim yang susah banget buat dibongkar sama tim manapun. Gak cuma Chelsea, apalagi Chelsea yang in possessionnya semalam lagi jelek gitu. Ketika lu bagus aja belum tentu bisa bongkar Arsenal, ini jelek lagi gitu. Jadi menurut gua keunggulan Arsenal ada di situ gitu. Ya, dan juga kalau gue pribadi ya, pemain satu David Raya gue. Ya. Itu, Wah, itu gila ngaruh sih, itu gila yang sih. Garnacho. Percuma. yang siapa? Raya percuma, nanti Unai Simon yang main. Ya, Iya. nggak percuma kalau ujungnya piala mah. Semoga. Busquets kan biasanya Unai Simon. Tapi secara apalagi babak pertama ya. Iya, menurut iya. gue low quality sih. Low Dari- quality. tapi emang. gue mau apresiasi Caicedo gue. Iya, kayaknya udah gokil. Caicedo tuh menurut gua yang selalu matahin kombinasi serangannya Eze sama si Gyökeres. Iya, Iya, counternya iya. juga. Di depan kotak penalti maupun di box dia tuh selalu dapat intercept, dia selalu dapat tackle. Ada satu momen yang paling lucu tuh menurut gua Eze tuh. Eze tuh ada momen di mana dia bisa passing direct ke Gyökeres yang lagi lari di kiri. Ya. Tapi sama Eze malah ditendang langsung ke ini, tau gak lu? Tendang langsung ke Ke Sanchez, gawang. kan. Iya. Gue langsung ngerasa ini kayaknya Eze tahu kalau Gyökeres kayaknya lemot. Anjing. Bisa jadi. Dia kalau di Denmark Gyökeres sih belum ada solusi ya sejauh Ada ini ya. yang 1v1 sama Caloben. Iya, Chalobah, iya. Iya, gagal kan? Gagal. Iya, makanya One on kalau one. one on one gak ada solusi. Nggak ada Maksud solusi gua dia dia. nggak bisa Nggak nawarin bisa. sesuatu kalau ditempel. Maksudnya pas yang lawan United di awal musim aja Nggak bisa dia, sama De Ligt, sama De Ligt. Pokoknya siapa yang kalau disuruh one on one Gyökeres dengan postur yang mirip Iya. berat. Calobah kurusnya susah lewatnya. Dia mau shake kiri kanan tuh nggak lewat Iya. gitu. Iya. Kok kebaca gitu. Kebaca Dan ya. sebenarnya yang menarik juga dari Chelsea nih ya, itu adalah kan Ralf Senior lawan kan 2-3 kali mereka dia nggak pernah kalah. Kalahnya cuma lawan Arsenal doang. 3 kali. 2 di Carabao, Satu 1 di kemarin. Premier League. Tapi sebenarnya ini pas yang di Carabao formasi taktiknya beda. Iya. Ya kan secara formasi bahas juga. tuh semalam di Ya kan siaran tuh, gue iya. bahas juga siaran dan kemarin juga rada bedanya posisi Palmer sama Neto ditukar, Bro. Memang. Dan itu juga membuat ini gue menarik ya. Pas gue ngeliat Reece James itu kan di kanan. Kan kalau yang di game pertama kan dia bantu Caicedo ya ke tengah situ kan. Iya, iya. Nah, kemarin kayaknya dia ada beberapa scene gitu, beberapa part dia berusaha matiin atau nempel Trossard. Memang. Makanya Trossard sering jauh turun ke belakang untuk narik Reece James. Kan Reece James jadi invert Maju banget, tanpa iya. sadar gitu. Nah, itu membuat celah di kiri. Iya. Makanya Hincapié beberapa kali bisa maju Betul, gitu. betul, Itu betul. taktiknya Trossard buat mundur sih. Ini jadi Sebenarnya. kalau ngeliat kemarin tuh kayak kick and rush klasik ya. Memang. Inggris tahun 90 2000-an. Lo Yang mana Terang-terang kualitas. yang mana gue tidak mengekspektasikan itu dari Arsenal sama Chelsea sebenarnya. Gue juga. Gue akhirnya berpikir bahwa
apakah nanti semua tim akan melakukan hal yang sama ketika tendangan penjuru gitu doang sih. Karena kalau misalkan sampai PJML atau Premier League tidak melakukan sesuatu, semua tim akan melakukan hal yang sama dan itu lumrah karena peraturannya ada. Nggak ada peraturan melarang itu. Betul. Paling nggak sampai akhir musim sih menurut gue. Karena Iya. kan diganti ya musim depan. Karena menurut gue ketika Arsenal melakukan itu dan orang-orang pada protes, iya itu sah aja karena peraturannya tidak melarang hal itu. Ya. Karena yang dilakukan Arsenal adalah bukan ngejorokin kiper tapi cuman berdiri di sekeliling kiper. Bikin Betul. kipernya nggak nyaman. Yang terjadi kemudian adalah tim yang bertahan berusaha menghalau para pemain yang menghalangi kiper itu. Jadilah terjadi kemudian scrimmage, gitu, chaos di situ. Jadinya Royal Rumble. Royal Walaupun Rumble. gol keduanya Gitu. Arsenal itu Sanchez kan protes kali dorong, nggak ada sih. Gak ada tuh Saling Sanchez dorong. lebay anjir. Dorong setan kata orang di sosmed. Sanchez ngapain gue nonton. Orang dia kepleset sendiri. Itu kayak DH yang jatuh sendiri Iya, itu pada iya, protes. iya, iya, Apa iya. sih nyet? Elah udah Iya. deh. Dok, tapi kan lu tadi bilang lu mau bahas narasi closing gue kemarin siaran. Yang mana, bagian mana? London is red. Lah iya kan pasti London gitu. is red. Tapi harus ada narasinya. 7 pemain dengan pemain nomor 7. Wih gila ditemenin Ya kan, amat. Hat-trick hat-trick Van Persie sekarang hat-trick corner. Kemarin gue bahas juga 2014 Arsenal kan kalah 6-0 dengan kartu merah yang tertukar gue bilang antara Oxlade-Chamberlain dan Gibbs. Itu laga ke-1000-nya Arsene Wenger. Maksudnya pas. Ini kartu merah gitu loh. Maksud gue ngasih tau juga bahwa iya Arsenal pernah dibantai Chelsea lo 6-0 gitu. Iya. Arsenal 6-0 Kalah di laga 1000 Wenger. Iya, jadi Yang lucu tuh sebenarnya pas lagi lu siaran itu Waldo head watch-nya bukan head watch Arsenal, head watch lu. gua dia pengen gue kalah. Ngapain kamu Jerry? Belakang kamu ada Chelsea Jerry. Belakang kamu ada Chelsea. Gue bilang aduh. Ya, itu yang terjadi ya dari itu dan jarak kembali 5 poin. Kita masih menunggu nih jadwal City Palace kapan nih, itu kan laga tundanya kan. Inter posisinya juga masih nyaman 2-0 lawan Genoa ya, lagi-lagi clean sheet, lagi-lagi menang lawan tim yang di bawah Ya. mereka. Unggul 10 poin, Milan menang lawan Cremonese. Ini lawan Betul. yang mengalahkan mereka kalau nggak salah Betul. ya. Kalahin mereka di pertemuan Betul. pertama. Napoli melawan Verona dan Juve Roma 3-3. 3 sama dari Iya. gol injury time Gatti. Ini Juventus ini masih belum ketemu pakem yang enak untuk kontrol pertandingan sebenarnya ya. Kalau lihat di beberapa game terakhir dan tentu saja menghadapi Roma yang menurut gue cukup agresif. Lagi-lagi lawannya kayak gitu semua gitu ya. Lawan Galatasaray begitu. Terus kemudian di Italia ketemu Como yang ofensif dan cukup cerdik begitu juga gitu. Sekarang ketemu Roma. Jadi menurut gue Spalletti dan Juventus ini belum ketemu pakem gimana caranya lu bisa taking control of the game gitu menurut gue. Ada ini ya, Ini sebenarnya ada upaya dominasi juga Betul. dari Roma dan Agresif kok Roma tuh. sebenarnya ini kalau hasil imbang ini disukai rival-rivalnya sebenarnya. Iya, jadi kan sebenarnya yang di antara tiga besar itu kan sekarang Como, Juventus sama Roma kan yang berusaha dapat posisi Slot UCL. Ya, Karena betul. jaraknya Roma tuh 51 poinnya, Como 48 dan Juventus 47. Ini Juventus sudah keluar dari zona Liga Champions di mana Como yang nempel sama AS Roma sih. Sebenarnya kalau gue ngelihat beberapa postingan teman-teman gue fans Inter Milan nggak mau dikasih gelarnya aja langsung sekarang gitu. 10 poin lagi ya. Iya, maksudnya Nyaman, Inter kalau menghadapi lawan yang lesser tim oke lah gitu. Tapi terakhir kali mereka menang sih lawan Juventus, menang. Iya, dan ini ya sebenarnya adanya Milan di Roma lumayan ngaruh juga Tata ya. Untuk memberi warna. Ngaruh bener. Makanya kemudian itu tadi yang gue bilang, Juventus tuh menghadapi lawan yang sedikit agresif nggak bisa dia asserting dominan sama kontrol tuh sulit gitu. Ya iya, Galatasaray gitu. Iya dan Sarai agresif banget. dan Gitu. sebenarnya yang di sesali sama Roma ya kebobolan di menit Betul, akhir mereka betul. bisa 3 poin di sana dan kayaknya Zergova balasnya di sini ya di Serie A. Iya. Kemarin kan sempat ada peluang buat Banyak banget. Nah, cuma bikin 3 gol gitu kan. Tapi ya sama lah ini juga game yang diwarnai crossing, diwarnai set piece juga. Betul. Jadi hasilnya 3 sama dan Barcelona menang 4-1 lawan Villarreal. Lamine Yamal hat-trick, 18 gol, 12 assist dari 34 penampilan. Respect. Respect, Dok. Respect. Udah Berapa respect sih doang. udah yang Lewat berapa sebentar sekarang? lagi. 18 masih 18. 18. 19 coy. Gila, 18 gol, 12 assist, 18 tahun ya. Iya. Generasional. Madrid belum ya? Jelas. Masih lawan Belum, Getafe. nanti malam, nanti pagi. Jadi selisihnya Getafe, bayangin pagi-pagi mau nikmatin sahur, lihat terorisme football. Oh lu sahur? Sahur lagi. Oh enggak, gue gak makan tapi ini. Puasa nggak? enggak dia sahur iya, puasa enggak. Sholat nggak? Hah? Sholat nggak? Sholat. Buat apa puasa nggak sholat? Nah,
Ayo, Ya. Allah wujud kita. Nah. Kok gitu lagi. Dari Bundesliga Bayern unggul 11 poin karena menang lawan Dortmund. Ya. Udah. Ini sebenarnya ketat juga, sempat ketat dong ya kan, unggul duluan terus ketinggalan 1-2 nyamain 2 sama dan lagi-lagi Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. Ini pernah terjadi juga, gue inget waktu berapa tahun musim lalu tuh 0-0. Ini juga posisinya mirip nih, kalau bisa Dortmund menang mungkin bisa Iya. mendekati minimal dari Bayern Munchen, tapi Kimmich gol dari luar kotak penalti Betul. waktu itu. Betul. Gue lupa musim berapa. Tapi itu bang Hasa Kimmich sih, maksudnya dia tuh emang kan sebenarnya kalau lo nonton pertandingan FC Bayern nih, gak cuma di pas lawan Dortmund doang, dia tuh kayak unsung hero gitu loh, tidak Iya, ada terlihat, tapi ketika dibutuhkan tiba-tiba dia nyetak gol yang beneran finest shoot gitu dari kotak penalti atau tendangan itu akurat. Lu lihat karena posisi itu sangat deep banget, jarang untuk berada di depan, jarang untuk kayak apa namanya kayak langsung berjibaku dengan serangan-serangan dari FC Bayern sih. Dan ya kalau misalkan menurut gue dengan kemenangan lawan Dortmund ini jadi salah satu kemenangan krusial yang bisa nentuin mereka juara musim ini apa enggak. Walaupun jaraknya jauh ya. Ini ya, apa back yang dibilang Waldo overrated bikin gol duluan ya. Nico Schlotterbeck. Masih lu Dia bilang kan tapi overrated gak main lawan itu ya kemarin. Ya Siapa kemarin namanya? enggak. Main. Atalanta ya? Dia tuh nggak main gara-gara baru kelar cedera ternyata. Tapi itu solusi lah. Kan tapi kan seperti yang dibilang Reza, memang bagus dia aerial duel ya. Tapi kenapa kemudian lu bilang overrated coba? Aerial defense, aerial duel. Nah, lu bisa lihat juga gol keduanya FC Bayern umpannya dari siapa? Joshua Kimmich. Gila dia krusial Pemain banget. apa? Ultimate Team Anda. karena gini sebenarnya Tahu dia. kalau lo ngelihat Joshua Kimmich, dia tuh harus berterima kasih juga sama Pep Guardiola. Dia tuh back kanan loh, sama kayak Philip Lam awalnya. Iya. Yang ngerubah dia jadi ke situ adalah si Pep Guardiola. Karena dia memiliki atribut itu semuanya. Ya itu sama kayak, jadi kayak ketika Pep Guardiola tahu anjing gue mesti gak nyari pengganti Philip Lam nih, Joshua Kimmich. Dan dia juga bukan dari FC Bayern, kan dia dari Red Bull kalau nggak salah ya. Iya. Dari Red Bull, dia dibeli bukan dari akademi atau apa gitu. Jadi ketika di sana dan dia sekarang konsisten, gue nggak tahu, gue kan kemarin dia duet sama Maria apa namanya ini nggak sih siapa namanya Itu yang gue bilang, shoot itulah Schlotterbeck bikin penalti kan. Iya tapi soft juga. Ya elah, Soft juga. Soft kayak Haaland. Gila Harry Kane tapi udah mau ditebak ya Mokobel, maksudnya udah arahnya udah bener. Nggak, Tapi dia malah naikin ke atas. ini ngomongin Philip Lam sama Kimmich ya. Jadi dulu tuh gua ngebaca kenapa sih kemudian Guardiola tuh lebih milih Philip Lam jadi DM, tapi Javi Martinez malah jadi center back. Iya. Itu digeser, itu kan ngubah posisi orang dalam tanda kutip seenaknya. Tapi dia tuh ngelihat bahwa Philip Lam itu satu punya kemampuan passing sama disiplin positioning yang menurut dia terlalu apa namanya kayak kebuang deh kalau misalkan di back kanan, karena ya udah areanya dia cuma pinggir doang. Sementara kalau dia di tengah itu semua bisa ngebuka banyak kesempatan gitu. Jadi gue pikir ketika Kimmich kemudian dari bek kanan jadi DM itu ya dia ngelihat bahwa Kimmich itu juga punya kemampuan disiplin posisi dan bisa ngelihat arah permainan kemana gitu sebenarnya. Dan tipe mainnya sama, Ros. Kayak Tipenya beneran sama, gelandang iya. yang lu bermain deep di belakang, lu jarang untuk maju. Kalau ketika pun maju lu cuma main simple, lu Iya, langsung buat situasi. Dan kemarin kan dia di pertengahan di awal musim kalau nggak salah fans Bayern tuh sempat komplain sama Leon Goretzka yang duet sama dia karena Goretzka sering banget ngebuat serangan dari FC Bayern tuh stop lah intinya gitu, Iya. stop. Dan ini buset tendangan. Dan clutch banget, maksudnya menit 86 loh. Ini bener-bener apa ya, penting lah. Dan lu mesti lihat cara teknik dia nendang deh. Lu lihat cara teknik dia nendang bukan kayak ditajong atau apa gitu. Iya, Di placing sama dia. Ketika dia dapat bola liar gitu, bolanya bukan di smash gitu ya, tapi sama dia di placing kalau lu lihat dalam tayangan ulang. Sama menurut gue di game itu yang unsung hero-nya tuh sebenarnya banyak banget serangan berawal dari pemain ini. Olis tuh selalu sih sebenarnya menurut gue Trio. salah satu pembelian terbaiknya Bayern dalam beberapa musim terakhir. Dan menurut gua trio mematikan di Eropa selain mungkin Rapinya, Lamine Yamal sama Lewandowski ya. Kane, Olis sama si Luis Diaz ya. Gila ini ngeri banget. Gitu. Gue lupa lagi tadi gue nemu di Twitter statistiknya, pokoknya mereka semua kalau nggak salah udah 2 digit deh goal and assist-nya kalau nggak salah. Ya. Gila. Jadi tidak mengherankan ya. Dan gue juga nggak heran sih, gue UEFA Champions League kemarin kan udah ada drawingnya kan. Gue ngerasa kayak Munchen. Bayern juara. Bayern juga. Kan gue bilang dari awal FC Bayern. lawannya Atalanta kan. Gue bilang jalur Kita gak usah ngebahas bagan kanan, gak usah. Oh iya benar. Bayern Atalanta. Kan satu bagan dia. Bayern Atalanta kiri.
Bayern bukan lawan Atalanta. Bentar kita lihat ya. Oh iya maksudnya maksudnya gue kira final lawan Atalanta. Enggak lah. Bukan maksudnya di Kan ada Barcelona di kanan. Barcelona Atleti kuat kan? enggak usah bahas yang paling bawah tau enggak lu? Ada. Iya sih. Ya enggak usah kan. Enggak, gue enggak bahas. Barcelona kuat. Nggak, tapi Bayern kalau misalkan lolos tuh saingannya berat banget. Bayern Ya baik kiri tuh berat tuh. kiri berat, ada Kiri Real Madrid berat, sama kan? City ya kan, terus sana ada Liverpool, Galatasaray, Chelsea, Paris Saint-Germain. Dan kalau kita lihat sebenarnya Finalnya kan sebenarnya bisa juga final El Clasico bisa. bisa. Barca Madrid. Madrid harus City dulu menang enggak? Enggak, finalnya Bayern lawan Leverkusen. Oh pecah sih. Bukan anak lagi lupa. Si ini Hillman. Anjir. Ya itu ya dari Bundesliga. Dan dari Kanjuruhan? Kanjuruhan ada 2 berita. Yang pertama, Pemkab siapkan tempat usaha untuk korban keluarga tragedi Kanjuruhan, keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Sama yang kedua, peresmian museum dan monumen tragedi Kanjuruhan mulai dirancang. Menurut gua good gesture, tapi tentu saja karena gua patokannya kan ke tragedi Hillsborough ya. Di Anfield tuh tidak ya ada monumennya doang ya di luar Anfield. Nama-namanya segala macam, tapi tidak ada museumnya menurut gua. Karena yang paling penting dari sebuah tragedi itu adalah perbaikannya. Itu yang dilihat sama penuntutan tanggung jawab tentu saja gitu kan. Yang itu yang dicari keluarga yang korbannya Hillsborough gitu juga kan sebenarnya ya. Menurut gua itu. Yes, kita akan ngebahas nanti di hari Kamis ya hasil-hasil midweek. Betul. Karena La Liga ada nggak sih? Enggak ya? Serie A doang. Premier League doang ya? Nah, mereka doang. Iya kayak Premier League. Ya Premier League doang. Dan baru ntar minggu depan baru ada UCL di babak 16 besar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa nonton Ngayun Senin sampai Kamis jam 5 sore. Dadah. Bye bye.